Hai, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Kalian tentu sudah tahu kan apa itu aplikasi Zoom? Tetapi masih banyak sekali yang belum paham bagaimana cara menggunakannya. Untuk itu, akan kami jelaskan pada video kali ini. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu video conference. Yang kedua, apa saja fungsi Zoom Meeting. Yang ketiga, bagaimana cara membuat akun Zoom. Yang keempat, bagaimana cara join audio, webcam, dan fitur chat. Yang kelima, bagaimana cara membuat schedule meeting. Dan yang terakhir, bagaimana cara membagikan undangan. Video conference. Apa itu video conference? Video conference merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Sehingga video conference dapat mengurangi intensitas bertatap muka langsung dan dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19. Berikutnya, Zoom Meeting memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, meeting. Zoom membuat meeting bisa diakses dari mana saja dan dari perangkat mana saja sehingga memudahkan semua orang untuk bergabung. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu chat. Komunikasi pesan yang terintegrasi merampungkan ruang kerja dan memungkinkan semua orang yang bergabung dalam grup chat untuk melakukan panggilan telepon dan meeting. Fungsi selanjutnya adalah phone. Layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan telepon melalui ponsel, desktop, phone, dan perangkat Zoom for Home. Fungsi selanjutnya yaitu Zoom Rooms. Kolaborasi Zoom Meeting dengan berbagai perangkat keras dan Zoom Cloud untuk mengadakan meeting dan berbagi konten. Zoom Rooms memudahkan penggunanya untuk berbagi layanan wireless sehingga meeting bisa dibagikan ke beberapa desktop atau orang-orang yang berada dalam satu jaringan. Fungsi selanjutnya, webinars. Menyuguhkan webinar dengan presenter sebagai tampilan utama, bukan lagi slide presentasi. Zoom Webinars memungkinkan jumlah peserta hingga 50.000 orang dan bisa dikoneksikan dengan beragam pilihan live streaming sehingga jumlah penonton bisa lebih dari 50.000 orang. Fungsi selanjutnya adalah Zoom for Home. Perangkat yang menggabungkan kalender, meeting, dan telepon sehingga memudahkan kita untuk bekerja dari rumah. Fungsi selanjutnya adalah on Zoom. Ada dua tipe on Zoom yaitu spectator events dan interactive events. Spectator events menyajikan acara di mana peserta harus mematikan fitur audio dan kamera selama acara, hanya fitur chat yang diperbolehkan, hanya host, co-host, dan panelis terpilih yang bisa mengaktifkan video dan audio selama acara. Interactive events sama halnya dengan Zoom Meeting, perihal partisipan dapat menghidupkan fitur audio, kamera, dan chat. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun Zoom. Pembuatan akun Zoom wajib dilakukan oleh orang yang akan bertugas mengadakan meeting atau licensed user, sedangkan peserta tidak perlu memiliki akun Zoom untuk masuk ke dalam meeting kecuali pihak penyelenggara meeting membuat otorisasi otentik di mana peserta wajib memiliki user ID. Berikut langkah praktisnya. Yang pertama, Anda bisa masuk ke web Zoom. Selanjutnya, Anda dapat mengisi data tanggal lahir. Data ini digunakan Zoom untuk memverifikasi usia pengguna Zoom minimal 16 tahun. Setelah itu, klik Continue. Selanjutnya, Anda dapat mengisi data alamat email yang akan didaftarkan.
Klik sign up setelah membaca privasi policy and terms of service apply. Selanjutnya, kalian membuka inbox email. Periksa email dari Zoom berjudul Zoom Account Activation, lalu klik tombol Activate Account. Jika tombol Activate Account tidak berfungsi, Zoom juga mengirimkan link alternatif untuk aktivasi akun. Cara join meeting menggunakan aplikasi Zoom. Ada dua cara untuk bergabung pada aplikasi Zoom. Cara yang pertama adalah klik link invitation. Link invitation yaitu berupa yang pertama, nama pengundang, yang kedua, topik yang akan dibicarakan pada saat meeting, yang ketiga, ada waktu dan juga tanggal kapan meeting akan dilaksanakan, yang berikutnya yaitu ada link join Zoom meeting, dan yang terakhir, terdapat meeting ID dan juga password. Menggunakan cara yang pertama, cukup dengan klik link invitation, maka secara otomatis Anda akan bergabung ke dalam meeting tersebut. Dan cara yang kedua adalah klik tombol join meeting, masukkan meeting ID dan password. Cara yang kedua ini dapat dilakukan dengan cara membuka terlebih dahulu aplikasi Zoom yang sudah terinstall di PC atau laptop atau HP Anda. Setelah itu, Anda klik tombol join meeting dan masukkan ID meeting dan juga password yang sudah dibagikan kepada Anda. Setelah itu, secara otomatis Anda akan bergabung ke dalam meeting tersebut. Berikutnya adalah tampilan Zoom setelah Anda berhasil join atau memasuki link yang sudah Anda klik sebelumnya. Dalam tampilan Zoom, terdapat berbagai fitur yang bisa Anda gunakan. Anda dapat melihat di bagian bawah ada berbagai tombol yang bisa digunakan untuk berbagai macam. Mulai dari pojok kiri, terdapat tombol audio dan juga video. Kegunaan tombol audio dan juga video akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu, di samping kanannya terdapat tombol partisipan. Tombol partisipan dapat digunakan untuk mengecek atau memeriksa berapa banyak partisipan yang sudah memasuki rapat. Berikutnya ada tombol membagikan layar atau share screen. Tombol ini digunakan jika Anda akan mempresentasikan atau menampilkan sesuatu yang Anda buka dalam layar PC atau handphone Anda. Ketika Anda menekan tombol tersebut, secara otomatis apapun yang Anda lihat di layar PC atau handphone Anda akan dapat dilihat oleh semua partisipan. Berikutnya ada tombol lain-lain. Pada tombol ini berisi tentang fitur chat, raise hand, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di paling pojok kanan terdapat tombol end, yang artinya tombol untuk menghentikan pertemuan. Jika Anda merasa pertemuan sudah cukup atau Anda ingin keluar dari pertemuan, Anda dapat menekan tombol ini. Aktivasi device audio atau pengaturan suara. Pengaturan suara dapat Anda temukan di bagian layar pojok kiri paling bawah. Aktivasi ini terdiri dari settingan mikrofon jika Anda menggunakan headset dan juga speaker jika Anda tidak menggunakan headset. Audio dilambangkan pada dua gambar. Yang pertama, jika tidak terdapat tanda coret merah, artinya speaker menyala. Otomatis apapun yang Anda katakan dan suara apapun yang berasal dari Anda akan terdengar oleh semua partisipan. Untuk mendengarkan suara yang lebih jelas, silakan besarkan atau kecilkan volume di desktop atau ponsel Anda. Yang kedua adalah jika terdapat tanda coret merah, artinya mikrofon mati. Otomatis partisipan tidak dapat mendengarkan apa yang Anda katakan. Dan jika Anda ingin berbicara, maka pastikan mikrofon Anda menyala atau tidak ada tanda coret merah dan mulailah berbicara. Aktivasi webcam atau kamera. Aktivasi webcam dapat Anda temukan pada icon sebelah mikrofon yang bertuliskan Start Video.
Perangkat ini juga dilambangkan dengan dua gambar sama seperti audio. Jika tidak terdapat tanda coret merah, artinya kamera Anda aktif. Dan jika terdapat tanda coret merah, artinya kamera Anda mati. Pada aktivasi webcam, terdapat beberapa fitur atau pengaturan. Antara lain, virtual background, yaitu opsi jika kita ingin menggunakan pilihan latar belakang meeting, kita perlu mengupload foto background yang ingin digunakan. Lalu ada juga filter, yaitu opsi yang umumnya juga terdapat pada fitur kamera filter smartphone untuk membuat tampilan wajah kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir ada juga video setting, adalah setelan yang bisa ditentukan untuk tampilan video yang terbaik. Fitur chat. Fitur chat dapat Anda temukan jika Anda menekan bagian titik 3 di pojok kiri atau yang terdapat tulisan More. Di situ, ketika Anda tekan, Anda dapat memilih pilihan chat. Fitur ini memungkinkan semua orang yang berada dalam Zoom untuk saling mengirim pesan dengan dua metode. Yang pertama yaitu reply to everyone. Chat kita dapat dibaca oleh semua orang. Dan yang kedua yaitu reply to participant. Chat kita hanya bisa dibaca oleh satu orang penerima yang kita tentukan. Fitur ini termasuk salah satu alternatif komunikasi saat partisipan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi melalui video ataupun audio. Misalnya, partisipan mengikuti meeting saat sedang berada di kendaraan umum yang sedang bising. Untuk membuat schedule meeting atau meeting yang terjadwalkan pada aplikasi Zoom, tahapannya yaitu yang pertama, buka aplikasi Zoom dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Lalu, pada menu Home Anda dapat memilih menu schedule. Setelah Anda memilih menu schedule, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika akan membuat schedule meeting. Hal pertama, pada bagian topik, Anda dapat menggantinya sesuai dengan topik meeting. Lalu, Anda dapat mengubah hari, tanggal, serta jam sesuai dengan kebutuhan meeting. Untuk waktu maksimal yang diizinkan oleh Zoom, yaitu 45 menit dalam satu kali meeting. Pada menu time zone, pilihlah time zone Jakarta agar jam meeting sesuai. Untuk passcode, sudah ditentukan oleh pihak Zoom, namun Anda dapat menggantinya agar lebih mudah diingat. Host dapat menentukan perihal video dan audio partisipan akan diaktifkan atau tidak. Pada menu Advanced Options, sebagai host dapat memilih beberapa menu, di antaranya, pertama, partisipan dapat masuk ke Zoom meeting sebelum host. Kedua, mute semua audio partisipan ketika mereka bergabung ke dalam Zoom meeting. Ketiga, yang bisa untuk bergabung ke dalam meeting hanya partisipan yang sudah sign in pada aplikasi Zoom. Keempat, meeting akan otomatis terekam. Keempat menu tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan meeting Anda. Jika semua ketentuan meeting sudah selesai Anda buat, klik tombol Save untuk menyimpan meeting tersebut. Setelah meeting tersimpan, maka Anda akan diarahkan untuk menuju ke halaman awal. Pilihlah menu meeting, lalu akan terlihat schedule meeting yang sudah Anda buat. Pilihlah menu copy invitation agar dapat membagikan meeting ID dan passcode kepada partisipan. Anda dapat mengirimkan undangan meeting tersebut di aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang memungkinkan lainnya. Itu tadi merupakan beberapa langkah dalam menggunakan aplikasi Zoom. Untuk itu, semoga ilmu yang kami berikan kepada kalian bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.